mati itu, masya Allah, menjadi nasihat bagi kita, mengingatkan bahwa suatu saat saya akan seperti dia, masya Allah. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan kafa bil mauti mau'izah. Orang itu kalau mau mengambil nasihat, maka kematian itu sudah cukup untuk menjadi nasihat. Nasihat lebih baik lagi, lebih baik ibadahnya, lebih baik hubungannya. Kalau orang itu melihat orang mati, maka di antara disunahkannya ziarah kubur itu supaya apa? Tazkiratan lil maut, supaya banyak ingat mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah, disebut ke dalam riwayat salah satu aswatin yuhibbuhallah. Sautud diki wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an wa sautul mustaghfirina bil ashar. Salah satu aswatin, tiga suara. Yuhibbuhallah, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai tiga suara itu. Sautud diki, yang pertama adalah suaranya ayam jago. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suaranya orang yang membaca Qur'an. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suaranya orang yang beristighfar di waktu sahur. Di dalam kitab Ihya disebutkan bahwasanya suara ayam jago itu adalah zikrullah. Maka kata Imam Al-Ghazali, ayam jago itu berbunyi di waktu sahur, menjelang subuh. Uzkurullah. Kalau diterjemah, bunyi bayi ayam jago itu adalah uzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Maka seluruh makhluk-makhluk itu sebenarnya mereka itu adalah berzikir kepada Allah. Memuji-muji Allah, berzikir kepada Allah. Pasir-pasir, bebatuan-bebatuan, pepohonan, ikan-ikan di laut, kayu-kayu, dinding-dinding, semuanya itu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka suara ayam jago ini disukai oleh Allah karena dia ini mengajak orang ingat kepada Allah. Nah, kalau suara ayam jago itu disukai oleh Allah karena mengingati Allah, mengajak orang ingat kepada Allah, maka segala suara-suara yang kemudian suara itu ngajak orang ingat Allah, taat kepada Allah, dicintai oleh Allah. Seperti suara azan dan suara ajakan-ajakan kepada kebaikan secara umum itu dicintai oleh Allah.
Suatu hari di saat Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, maka ada satu kumpulan para wanita ribut, ngobrol satu sama lain. Maka baginda Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka. Ya ma'syarun nisa idza sami'tunna adhana hadzal habasyi faqulna mithla ma yaqul fa inna bi kulli harfin alfi hasanati. Ya ma'syarun nisa, wahai para wanita, idza sami'tunna adhana hadzal habasyi, kalau kamu mendengar azannya Bilal al-Habasyah. Sayyidina Bilal itu adalah orang Habasyah. Faqulna mithla ma yaqul, maka hendaklah kamu jawab. Fa inna bi kulli harfin, sesungguhnya dalam setiap satu huruf dari menjawab azan itu alfi darajatin. Allah memberinya 1.000.000 derajat. Maka Sayyidina Umar yang ada di samping Nabi menyampaikan besarnya pahala menjawab adzan untuk kaum wanita, satu hurufnya dikasih 1.000.000 derajat. Sayyidina Umar ditanya, tilka linnisa fama lirrijal ya Rasulullah. Itu menjawab adzan satu hurufnya dikasih 1.000.000 derajat, bila yang menjawab itu kaum wanita. Fama lirrijal, lalu seberapa pahalanya kalau yang menjawab itu kaum laki-laki? Maka Nabi SAW beliau menjawab, Di'fani ya Umar, 2 kali lipatnya wahai Umar. Jadi kalau yang menjawab azan itu kaum laki-laki, maka satu hurufnya dikasih pahala 2.000.000 derajat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya suara-suara yang keluar daripada mulut ini bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila suara-suara itu suara-suara kebaikan, dan disitulah kita berbicara yang baik. Pembicaraan yang baik itu adalah zikrullah, mengingatkan orang, ingat kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Maka 3 suara dicintai oleh Allah. Yang pertama, suaranya ayam jago. Kalau kita ini mendengar bunyi ayam berkokok, maka kita berdoa memohon rahmat, karena sesungguhnya ayam jago itu melihat malaikat. Kemudian yang kedua, suara yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Suaranya orang yang membaca Quran. Ini suara-suara membaca Quran ini adalah suara yang sangat dicintai oleh Allah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahwa Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa membaca Quran, maka malaikat mencium keningnya. Jadi orang yang baca Quran itu keningnya dicium oleh malaikat. Sebagai bentuk apa, pertanda apa, bahwa malaikat itu cinta, senang dengan orang yang membaca Quran. Sebagaimana seorang ayah, seorang ibu mencium kening anaknya karena cinta. Maka Al-Quran ini surat dari Allah, 30 juz, 114 surat.
Setiap kita membacanya maka diberi pahala besar. Baginda Nabi bersabda, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak pernah bilang bahwa alif lam mim itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun wa lamun harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa yang dia kemudian membaca alif lam mim, maka dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau 3 huruf diberi pahala 30 kebaikan. Ini bacaan-bacaan Al-Quran di luar sholat. Membacanya minimalnya dikasih pahala 10 kebaikan. Maka sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, orang yang dia membaca Al-Quran, suara membaca Al-Quran itu dicintai oleh Allah. Maka di antara orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah adalah para penghafal Quran. Dikatakan ala inna lillahi ahlun, ala inna ahlallahi ahlul Quran wa khassatuh. Ala ingat, inna lillahi ahlun, bahwa Allah Subhanahu wa taala punya orang-orang istimewa. Ala inna ahlallahi, ingat bahwa sesungguhnya orang-orang istimewanya Allah itu ahlul Quran wa khassatuh adalah para penghafal Al-Quran. Mereka adalah orang-orang istimewa dan orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur orang yang dia punya anak hafiz Quran. Masya Allah. Orang itu kalau punya anak hafiz Quran, maka orang tuanya nanti akan diberi mahkota. Lahu da'un ahsana min da'us syamsi, yang mana mahkota itu lebih terang daripada sinar matahari. Jadi nanti di hari kiamat para penghafal Quran akan dipanggil oleh Allah. Ya ahlal Quran iqra' warqa' warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Wahai para penghafal Al-Quran, bacalah Al-Quran kamu dan naiklah derajat kamu di surga ini derajat demi derajat. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil dulu di dunia. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Qur'anmu di surga ini dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dulu dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya derajat kamu, kedudukan kamu di surga ini, inda akhir ayatin taqra'uha, adalah di penghujung ayat yang kamu baca. Maka para penghafal Al-Quran nanti akan membaca Al-Quran di surga. Sehuruf, 2 huruf, seayat, 2 ayat. Semakin dia baca, naik derajatnya, naik derajatnya, naik derajat. Karena surga itu derajatnya Quran. Setelah selesai dia membaca Al-Quran, maka para penghafal Al-Quran ini berada di ketinggian derajat yang sangat tinggi. Masya Allah, Allah wa ja'alna minhu. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua para penghafal Al-Quran. Setelah si anak tadi selesai membaca Al-Quran, berada di ketinggian yang sangat tinggi derajat di surga, maka orang tuanya dipanggil. Kedua orang tuanya ini dipanggil. Setelah orang tuanya, ayah dan ibunya dipanggil, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya ini mahkota.
lahu daw'un ahsana min daw'is samsi fi buyutih. Yang mana mahkota ini punya sinar yang sangat terang sekali, lebih terang daripada sinar matahari. Masya Allah. Ini ya, harus menjadi cita-cita kita, anak-anak kita jadi para penghafal Quran. Setelah mahkota ini dipakaikan kepada kedua orang tuanya, maka orang tuanya ini kaget. Bimadza kusina hada ya Rabb. Bimadza kusina hada. Sebab apa saya ini engkau pakaikan dengan mahkota ini? Maka dijawab, bi ahdi waladikuma al-Qur'an. Sebab anakmu ngapal Quran. Masya Allah. Maka kata guru saya, alangkah senangnya, hilang capeknya ngapal Quran, letih-letih, capek-capek. Kalau pada akhirnya kemuliaan di surga. Masya Allahu Akbar. Maka Al-Quran ini perkara yang agung di sisi Allah. Maka di antara doanya, Allahumma ja'alna min ahlil Quran, min hamalatil Quran, wa min hufatil Quran. Ya Allah, engkau jadikan kami ahli Quran, para penghafal Quran, yang diangkat derajatnya dengan Quran. Maka sautul ladzi yaqra'ul Quran, suara membaca Quran ini dicintai oleh Allah Subhanahu. Apalagi membacanya dalam sholat. Nah, nanti sholat tarawihnya dengan hataman Quran. Orang-orang dulu itu sudah biasa ngatamkan Quran. Al-Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan hatam Qurannya 60 kali. 30 kali di siang hari, 30 kali hatam Quran di malam hari. Jadi sepanjang bulan Ramadan hatam Qurannya itu 60 kali. Jadi umur itu kalau barokah, sedikit bisa berbuat banyak. Waktunya sama 24 jam, tapi bisa digunakan untuk amal yang banyak. Kalau umur gak barokah, Masya Allah, untuk amal yang baik itu sedikit-sedikit. Sudah sedikit dengan malas, Masya Allah. Maka kita mohon kepada Allah diberi umur yang barokah, waktu yang barokah. Maka Al-Quran itu pahala semua. Membacanya pahala, melihatnya pahala, mendengarkannya pahala, megangnya pahala, berjalan untuk menuju belajar Quran pahala, berjalan untuk ngambil Quran pahala. Al-Quran itu pahala yang sangat besar di sisi Allah. Tapi kembali lagi, semua adalah urusannya hidayah. Maka di antara mukjizatnya Quran itu adalah kalau dibaca itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Al-Quran itu kalau dibaca maka bertambah iman. Orang iman itu kalau baca Quran itu, maka wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Kalau ayat-ayat Allah dibacakan kepada orang yang beriman, Al-Quran dibacakan kepada orang yang beriman, zadatum imana, maka bacaan Al-Quran itu menambah keimanan. Maka Al-Quran itu isinya nasihat. Kalau kita dengar nasihat-nasihat Quran, maka iman kita ini akan bertambah, akan menjadi kuat. Maka usahain kalau baca Quran itu mengerti artinya. Untuk itu beli Al-Quran ya.
ada terjemahannya. Ya kita bisa merenungi sedikit saja. Karena Al-Quran itu isinya nasihat. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadullu abada kitabullah wa sunnati. Aku meninggalkan dua perkara, kata Nabi. Ma in tamassaktum bihima, selama kamu berpegang teguh dengan kedua perkara ini, lan tadullu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lama. Kitabullah wa sunnati, yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Nabi yaitu hadis. Jadi Quran hadis ini nasihat. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya aku tinggalkan kamu dua nasihat. Yang pertama diam, yang kedua berbicara. Aku tinggalkan untuk kamu, kata Nabi, dua nasihat. Yang pertama diam. Itulah maut. Orang mati itu sudah diam dia, nggak bisa bicara lagi. Tapi kalau kita pandang orang mati itu, Masya Allah, menjadi nasihat bagi kita, mengingatkan bahwa suatu saat saya akan seperti dia. Masya Allah. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, kafa bil mauti mau'idhah. Orang itu kalau mau mengambil nasihat, maka kematian itu sudah cukup untuk menjadi nasihat. Nasihat lebih baik lagi, lebih baik ibadahnya, lebih baik hubungannya. Kalau orang itu melihat orang mati, maka di antara disunahkannya ziarah kubur itu supaya apa? Tadzkiratan lil maut, supaya banyak ingat mati. Maka Al-Quran ini nasihat. Aku tinggalkan untuk kamu dua nasihat, yang satu diam, yaitulah wahiyal maut, itulah mati, kematian. Kematian itu diam. Orang mati itu sudah diam, tetapi ngingetin kepada yang masih hidup. Jadi nasihat. Kafabil mauti mau'idhah. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang ganteng mati, kurang ganteng mati, punya uang banyak mati, nggak punya apa-apa mati, rumahnya mewah mati, yang tidur di kolong jembatan juga mati. Kemudian nasihat yang kedua, berbicara. Itulah Quran, itulah hadis. Aku tinggalkan untuk kamu dua nasihat, yang satu diam, itulah kematian. Yang satu berbicara, itulah Quran, itulah hadis. Quran, hadis ini nasihat untuk kita. Kita dengar di situ ada kalimat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berbicaralah pembicaraan-pembicaraan yang baik. Jadi jangan asal bicara. Kalau bicara itu enggak baik, untuk apa bicara? Maka lebih baik diam. As-sukut as-salama. Berbicara, diam daripada berbicara. Sekiranya berbicara itu nggak selamat, ya nggak usah bicara. Kalau harus berbicara kotor, sumpah serapah, berbohong, maka waqulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang baik. Kalau orang itu mau bertakwa, mau ngomong yang baik, maka janji Allah, yuslih lakum a'malakum, amalan-amalannya akan diperbaiki oleh Allah. Sholatnya diperbaiki. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dosa-dosanya diampuni. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia orang yang beruntung dengan untung yang besar.
Jadi hakikat orang untung itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Di dunia ini bisa taat kepada Allah dan Rasul. Maka Al-Quran ini adalah nasihat bagi kita. Kemudian yang ketiga, wasautul mustaghfirina bil ashar, suara yang dicintai Allah yang ketiga adalah suaranya orang yang beristighfar di waktu sahur. Di kebiasaan orang-orang dulu itu kalau menjelang subuh itu istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Istighfar di waktu sahur itu adalah amalannya para wali. Dan ciri khas tanda-tanda penghuni surga disebutkan Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil azhari hum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka kalau malam tidurnya sedikit. Tapi bukan untuk begadang. Kalau begadang main domino yang kalah digantungi batu, itu kesia-siaan yang tidak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya. Maka di antara tanda ahli surga disebutkan Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, kalau malam sedikit tidur. Kenapa sedikit tidur? Banyak sholat, banyak zikir, banyak ibadah, banyak doa, banyak nangis. Apalagi nanti sebentar lagi ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan istimewa, doanya istimewa, sholat istimewa, segala macam-macam ibadah di bulan Ramadan ini istimewa. Masya. Maka mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan di sana nanti ada sholat yang tidak pernah ada, tidak boleh bahkan dikerjakan di selain bulan Ramadan. Namanya sholat tarawih. Maka sholat tarawih betul-betul diperhatikan, jangan hanya sekedar pelengkap bulan Ramadan. Pelengkap bulan Ramadan itu maksudnya kalau nggak tarawih nggak enak, bukan begitu. Jadi tarawih ini kesempatan beramal hanya di bulan Ramadan dengan niat syukur Ramadan tahun ini diberi kesempatan hidup, maka Ramadan ini tarawih sungguh-sungguh karena belum tentu Ramadan tahun depan bisa hidup lagi. Apalagi bisa Ramadan di Masjidil Haram, Masya Allah. Bisa itikaf Lailatul Qadar di Masjidil Haram, Masya Allah. Ini satu amalan yang perlu selalu dijadikan cita-cita. Cita-cita, keinginan, ikhtiar. Jadi orang itu mulai dari pengen punya niat itu saja, itu sudah dihitung pahala. Orang pengen iktikaf di Masjidil Haram, minta terus sama Allah, ternyata nggak pernah berangkat, maka dia dihitung iktikaf di Masjidil Haram. Di sini niat penting. Wal mustaghfirina bil ashar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum. Wabil ashar hum yastaghfirun. Kemudian juga di antara penghuni surga adalah di waktu sahur beristighfar. Menggunakan malam dengan bermacam-macam ibadah, ini ciri khas orang-orang saleh. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menggunakan kita dalam bentuk kebaikan. Dalam segala bentuk kebaikan, pembicaraan yang baik, aktivitas yang baik. Itu semua diniatkan syukur kepada Allah. Karena syukur itu ada dua. Syukur bil lisan wa syukur bil amali jawari. Syukur dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Yang berhak disenjung hanya Allah. Yang berhak dipuji hanya Allah.
Kemudian wa syukru bil amal jawarih, bersyukur dengan menggunakan seluruh anggota badan, yaitu mulai ujung rambut sampai ujung kaki digunakan untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk selalu bisa berbuat baik dengan segala apa yang Allah berikan kepada kita. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, karena memang kita ini diperintah oleh Allah untuk menggunakan seluruh yang diberikan Allah kepada kita untuk mendapatkan kemuliaan di kampung akhir. Kita dikasih mata, gunakan mata untuk mendapatkan ridho Allah. Telinga, ujung rambut sampai ujung kaki, harta benda, anak-anak, ini semua bagaimana? Mendatangkan manfaat di akhir. Bukan sekedar berkumpul di dunia, tapi bagaimana kita berkumpul di akhir. Maka kita pikirkan agama diri kita, amalan agama, perintah-perintah Allah sempurna di dalam diri kita, sempurna di dalam istri, keluarga dan anak-anak kita, sempurna di dalam kampung kita. Karena itu mendatangkan barokah. Jadi amalan-amalan agama ini mendatangkan barokah. Zikir, baca Quran, sedekah, bicara baik, ini semua mendatangkan barokah. Sebenarnya kita punya kehendak dan keinginan untuk hidup terus nggak mati-mati. Tetapi sudah menjadi keputusan Allah, suatu saat kita mati. Maka karena sudah menjadi keputusan Allah, hidup kita ini tidak lama. Untuk itulah kita bagaimana menjadikan amalan-amalan kita ini diamalkan oleh orang yang akan meneruskan hidup kita. Orang-orang yang masih hidup, kemudian mengamalkan amalan-amalan yang kita sampaikan, maka kita mendapatkan pahalanya mereka. Walaupun sudah berbaring di alam kubur, kalau kematiannya meninggalkan tinggalan-tinggalan yang baik, ada orang sholat sebab kita nasihatin, maka mereka sholat di dunia ini, kita sudah berbaring di alam kubur, dihitung seperti sholat. Itulah cita-cita kita. Baginda Nabi bersabda, man mata murabito, siapa meninggal dunia dalam keadaan menyambung amal, ujri amalu ila yaumil qiyamah, maka dihitung amal terus sampai hari kiamat. Kita sholat 5 waktu, subuh berterima kasih, isya terima kasih ya Allah, engkau tolong saya bisa sholat isya, berikan kesempatan kembali untuk bisa sholat subuh besok pagi. Besok subuh pagi bilang lagi, terima kasih Allah, engkau berikan kesempatan saya untuk bisa sholat subuh. Jadikanlah subuh kami ini subuh terbaik sepanjang hidup kami. Berikan kesempatan untuk bisa sholat duhur nanti. Duhur nanti bilang lagi begitu. Nanti asar bilang. Akhirnya ternyata tidak sampai kepada waktu yang telah ia niatkan pada amal selanjutnya. Habis subuh ternyata nggak sampai duhur, maka dihitung sholat terus sampai hari kiamat walaupun serap. Maka kematian seseorang itu ada di antara 2 amal. Amal yang sudah dikerjakan dan amal yang akan dikerjakan. Kalau amalnya itu amal baik, Masya Allah, maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang meninggal dunia itu habis subuh sedang nunggu duhur. Ya kalau tidak ya habis duhur sedang nunggu asar. Kalau tidak ya habis asar sedang nunggu maghrib. Kalau tidak ya habis maghrib sedang nunggu isya. Kalau tidak ya habis isya sedang nunggu subuh. Kalau tidak habis subuh sedang nunggu duhur. Terus lagi. Ya, intinya kita di dunia nunggu apa? Ya nunggu Israel. Maka di dunia ini diibaratkan seperti stasiun kereta api atau Bandar Udara Sultan Mahmud Badarudin II di Palembang. Tiket sudah dibeli, kita sedang duduk nunggu jemputan pesawat yang akan kita naik.
Maka hari-hari kita ini beli tiket, tiketnya ada dua, tiket ke surga, tiket ke neraka, tiket ke surga, tiket ke neraka. Itulah yang kita kumpulkan hari-hari. Maka di dunia ini adalah tempat menunggu jemputan, suatu saat akan datang Israel jemput kita. Mudah-mudahan kita dijemput dengan jemputan-jemputan yang baik, dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulanglah kamu menuju Tuhan kamu nggak usah takut, Tuhan kamu ridho senang dengan kamu menghadap, masuklah kamu ke dalam golongan hamba Allah yang Allah cintai, masuklah ke dalam surga. Wadkhuli jannah. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi nasihat bagi saya pribadi dan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Syukran wa jazakumullahu khairal jaza. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan asbab bertambahnya ilmu dan kepahaman untuk kemudian kita amalkan untuk diri kita dan untuk keluarga dan saudara-saudara kita. Baginda Nabi bersabda, liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib, hendaklah yang hadir di majelis ini untuk menyampaikan kepada yang belum hadir. Sekian, wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.